asma'il mutawassilina min a'immatil muslimin. Penjelasan nama-nama orang-orang yang bertawassul dari kalangan para imam. Ketika disebut para imam berarti maklum masing-masing punya dalil. Dan Abuya akan menunjukkan babnya apa, jadi tinggal siapa yang merujuk sana akan menemukan dalil itu. Wa nadkuru kuna asma'a ashhari man yaqulu bitawassul. Aku sebut di sini nama-nama yang paling terkenal ulama, orang yang mengatakan bitawassul, dibolehnya tawassul. Man naqala adillatahu, atau orang yang menukil dalil-dalilnya min kibari al-a'immah, dari tokoh-tokoh para imam, wa huffadis sunnah, dan ulama-ulama ahli hafal hadis. Pertama, faminhum al-imamul hafidh Abu Abdillah al-Hakim di kitabihi al-Mustadrak al-Sahihain. Kitab Hakim dimaklumi punya kitab al-Mustadrak al-Sahihain, berarti ala sartis sahihain, atas sanad-sanad yang dipakai oleh Imam Bukhari Muslim yang memang belum ditampung di kitab Bukhari Muslim, kemudian disusulkan pada sebuah kitab namanya Mustadrak, dikumpulkan oleh Imam Hakim. Faqad dzakara, Imam Hakim menyebut hadis tawassuli Adam, hadis tawassulnya Nabiullah Adam bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sahhahahu, dan beliau Imam Hakim mensahihkan hadisnya. Nomor 2, minhum al-imam al-hafidh Abu Bakar al-Baihaqi fi kitabihi Dalailun Nubuwah, imam terkenal di kalangan a'immatul hadis, Imam Baihaqi namanya. Faqad dzakara, juga telah menyebut hadis tawassuli Adam, hadis tawassulnya Adam wa ghairih, ini bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad iltazama, beliau iltazama alla yukhrija, jadi beliau menetapkan persyaratan untuk diri beliau sendiri. Iltazama itu menetapkan persyaratan untuk beliau sendiri, alla yukhrija, tidak mengeluarkan al-maudu'at, hadis-hadis palsu. Maknanya berarti Dalailus Nubuwah yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi berarti bersih daripada hadis-hadis palsu. Wa minhum al-imam al-hafidh Jalaluddin As-Suyuti fi kitabi al-Khasa'is al-Kubra. Faqad dzakara, di mana telah menyebut al-hafidh Jalaluddin As-Suyuti hadis tawassuli Adam, hadis tawassul Nabiullah Adam. Wa minhum al-imam al-hafidh Abul Farj Ibn al-Jawzi fi kitabi al-Wafa. Faqad dzakara, beliau juga menyebutkan hadis tentang tawassul Nabiullah Adam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi. Wa minhum al-imam al-hafidh al-Qadi Iyad fi kitab Asy-Syifa, Asy-Syifa fi at-ta'rif bi huquqil Mustafa, Asy-Syifa fi at-ta'rif bi huquqil Mustafa. Kitab Asy-Syifa tentang mengenal hak-hak Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam yang terpilih sallallahu alaihi wasallam. Faqad zakara fi bab ziyarah wa bab fadlin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bab keutamaan Rasulullah kasiran, nyebut sekian banyak min dalik daripada hadis-hadis tawassul. Wa minhum al-imam asy-syekh Nuruddin al-Qari al-ma'ruf bi Mulla Ali Qari fi Syarhi al-Sifa. Al-Mulla Ali Qari mempunyai kitab yang mensyarahi kitab As-Sifa. Kemudian qadiyat fil mawatinis sabiqah, di tempat-tempat yang sudah lalu. Artinya kalau mau merujuk ke sana semuanya ada. Wa minhum al-allamah Ahmad Syihabuddin al-Khafaji fi syarhihi al-Sifa, juga salahnya kitab Sifa al-Musamma bi Nasimir Riyad fil Mawatinis Sabiqah. Ini kalau kita mau melihat ke sana, ada memang bab-bab khusus yang membahas masalah ini, karena memang aslinya kitab ini membahas hukukul Mustafa. Memang kitab spesial membahas tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segala aspek kehidupan. Ini lebih tersusun dalam babnya secara khusus, yang semuanya berkaitan dengan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebih mudah untuk kita melihat tentang bab yang berkaitan dengan beliau, khususnya dalam bab tawassul. Wa minhum al-imam al-hafidz Syihabuddin al-Qastalani fi kitab al-Mawahib al-Laduniyah fil maqsad al-awwal. Ini bab pertama berarti minal kitab. Wa minhum al-alamatus Syekh Muhammad Abdul Baqi Az-Zarqani fi Syarhi ala al-Mawahib. Dalam syarah beliau pada kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah milik Syihabuddin Al-Qastalani. Wa minhum al-imam Syekhul Islam Abu Zakaria Yahya An-Nawawi fi kitabih Al-Idah fil bab as-sadis bab ke-6 halaman 498. Imam Nawawi yang kita kenal punya kitab Riyadhus Shalihin. Wa minhum al-Allamah Ibnu Hajar al-Haytami fi khasiyatihi al-Idah, kitab khasiyahnya, ini kitab yang ditulis di pinggir al-Idah atau kitab al-Idah. Wa min al-Hafidz Syihabuddin Muhammad bin Muhammad al-Jazari ad-Dimashqi fi kitabihi Uddatul Hisnil Hasin. Uddatul Hisnil Hasin fi fadlid du'a, babnya bab fadlud du'a. Wa min alamatul Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani fi kitab Tuhfatul Dzakirin Sahifah 161. Ini khusus bab dzikir yang ditulis oleh Imam Syaukani. Termasuk yang perlu sedikit saya sampaikan, Imam Syaukani membahas masalah dzikir sirri jahri. Kesimpulannya, masing-masing dzikir sirri, dzikir jahri mempunyai dalil yang sama-sama kuat, tidak ada yang bisa dilemahkan. Jadi kalau sudah seperti itu ukurannya, kalau seorang ulama sudah meneliti seperti itu terkait dengan dzikir secara khusus, yakni dalil dzikir sirri, dalil dzikir jahri, yang kemudian selanjutnya secara umum berarti ya tinggal orang mau milih yang mana. Ini tidak perlu kemudian diperdebatkan ayyuhuma afdal, karena secara dalil jadi bagi orang-orang yang meneliti dalil semacam Syaukani menyimpulkan bahwa masing-masing punya dalil yang kuat. Jadi umpamanya bicara masalah dzikir jahri, wa awal aslu fihi al-adzan katanya.
Yang asal dalam zikir jahri adalah adzan. Dan kalau perlu pakai speaker yang banter nisan. Jadi dalam kemadhaban akhirnya seperti madhab kita Syafi'i sebetulnya milih sirri. Kalau madhab kita sendiri sebetulnya lebih mendahulukan sirri. Kalau madhab Imam Malik mendahulukan jahri. Kalau kampus ikut zikir sirri, kalau kampung zikir jahri. Kalau NU zikir jahri, Muhammadiyah zikir sirri. Kampus zikir sirri, zikir jahri kampung. Ada yang indah bagi Abuya kalau sudah begini, kullun ala hasabi halih, masing-masing melihat situasi kondisinya. Abuya selalu begitu. Jadi kenapa Anda harus bertentangan? Masing-masing bisa jadi menurut situasi dan kondisinya. Yang penting tidak melampaui batas. Kalau sirri melampaui batas jadi termenung. Ini sama-sama sebetulnya bisa jadi jangan-jangan malah sayang sirri untuk malaikat sing bingung nulis apa iki jenenge. Kemudian jahri kebanderan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu la ilaha illallah, Allah. Hasbunallah mal wakil, bunallah mal wakil, bunallah mal wakil, bunallah mal wakil. Tulisannya itu hasbunallah. Tulisannya apa? Bunallah sama mal wakil. Sayang itu kadang cacat pencacat ya, tahu-tahu sebetulnya dia terjebak dalam kesalahan juga yang tidak dirasa. Nah, agar tahu saja kitab Imam Syaukani kalau ingin tahu tentang dalil zikir sirri, zikir jahri di sana cukup lengkap ya. Asal dalil zikir jahri dalam sholat, setelah sholat adalah bahwa Rasulullah setelah salam mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah secara keras sampai didengar oleh saf yang terakhir. Itu menunjukkan jahri. Kalau ataupun selanjutnya sirri, jadi paling enggak itu bisa diambil hukum. Jadi apakah Anda mau sirri, mau jahri? Yang penting jadi dalam berzikir itu jadi kita tepat pada adabnya, kemudian bacaannya harus jelas ya. Nah, jadi tidak ngeremeng, tidak nah, ini yang berjalan di masyarakat ya sudah tentu ada yang perlu diluruskan kalau itu terjadi kesalahan-kesalahan dalam adab umpamanya ya kita harus objektif, harus mengatakan perlu itu diluruskan kalau memang ada hal-hal yang tidak dilakukan dengan benar. Akhirnya mestinya kita nggak perlu mempertentangkan hal-hal yang khilafiyah menjadi sebab perpecahan. Nah, itu aja yang perlu kita jaga sebagai talibul ilm, orang yang belajar ilmu karena mengerti tentang ngilmoni apa yang dipelajari, jadi ya
sikap yang dilakukan oleh seorang thalibul ilm adalah keobjektifan, kemudian tidak saling menyalahkan. Ya, masalahnya kadang-kadang kita memang terjebak dalam fanatisme. Jadi hanya sekedar memberikan sedikit info tentang Imam As-Sawqani, kemudian kitab Tuhfatul Dzakirin, termasuk membahas masalah zikir ada si jahri, karena selalu saja di mana-mana dipertimbangkan menjadi satu perbedaan antara golongan dan golongan. Kalau malam rasanya ya enak jahri gitu ya, kondisinya begitu. Kalau ndak siri yang ngantuk kabeh tambah turu kabeh. Ada mazhab Syafi'i berkaitan dengan zikir ba'da shalah, ya disesuaikan dengan salatnya, apakah jahriyah apa sirriyah. Itu menurut mazhab Syafi'i. Imam Munas Syafi'i sendiri, Imam Munas Syafi'i dalam zikir ba'da shalah disesuaikan dengan salatnya itu sendiri. Kalau jahriyah maghrib, isya isya. Terus kadang saya yang aneh itu juga ya zikir jahri tapi juga sirri. Ketika bilang subhanallah sirri, padahal sebelumnya astagfirullah ini subhanallah. Nah ini subhanallah ini saya khawatir jangan-jangan kalau siri malah mungkin gak muni ngono. Tangannya muter tapi ini gak muni. Betul, perlu jelas ya, jadi subhanallah harus jelas. Di malaikat ini soalnya raqib itu atid wa ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dia itu akan nyatat dengan kejujuran. Jadi kalau hasbunallah itu punawah, itu tulis punawah. Keterangan ora ono ganjarane. Ya, kita harus jujur satu saat. Subhana rabbil azim, waktu wegel ngono kok belazim. Itu les belazim. Keterangan ora ono ganjarane. Sayang. Makanya saya lebih cenderung jelas nisan kabeh. Jelas gitu kan ya. Sudah berusaha jelas ya. Ya, saya melihat saya amati di rata-rata ya ini di masjid-masjid ini yang sirri pun juga saya nggak menjamin ya. Sebab ya apa tulisannya? Ini makanya ada kaidah bihaisu yusmi'u nafsah, itu kan sirri tapi bihaisu yusmi'u nafsah, itu kan standar sirri bihaisu yusmi'u nafsah, itu baru namanya sirri. Baru jahri ya yusmi'u ghairahu. Kalau yusmi'u nafsahu berarti lisan harus bergerak
harus lisan bergerak dan memang bersuara. Nah, kalau nggak bersuara namanya termenung. Kalau dikir termenung itu apa? Lain termenung yang sifatnya tafakur lain. Ya apapun kalau namanya berzikir, wala dzikrullahi akbar. Wala dzikrullahi akbar. Mestinya tidak usah dipertentangan antara jahri dan sirri berkaitan dengan dalil. Dan kalau suatu saat bahwa ada seorang sahabat juga sirri, kemudian masya Allah, ya seperti tidak wajar lah, jadi tidak wajar, tapi mesti menurut dia sendiri saja. Itu pun Rasulullah nggak mengatakan stop, kemudian tidak. Hatta yuqala annahu majnun, hatta yuqala annahu majnun. Tonton, kaya wong gendeng aja kan berarti kakak apa kan? Artinya ketika hukum itu larangan dan perintah dan Rasul hanya menyifati, itu berarti tidak masalah. Kalau dilarang berarti jangan diteruskan. Tapi justru Rasulullah yadkurullah ka'annahu yuqalu majnun. Ya karena apapun yang disebut adalah Allah. Jadi yang disebut adalah Allah. Wala dzikrullah ya Pak akbar. Dan kalau itu bukan ada nilai besar di sisi Allah, makanya jadi hanya bil lisan tanpa harus ada satu persyaratan ngerti apa ora, tidak perlu. Kalau begitu kan nggak usah ada namanya zikir bil lisan. Nah, jadi zikir bil lisan ya zikir bil lisan. Jadi tidak mesti harus apakah saya harus memaknainya, mengertinya. Namanya zikir bil lisan. Tetap dalam pengertian wala dzikrullahi akbar. Sebab di antara zikir bil lisan ini kalau kita mau memaknainya ya situ ka zikir. Kamari-mari maknani. Ya. Kamari-mari maknani. Ya subhanallah nih. Pikirannya. Kira-kira jam ya subhanallah mikir subhanallah. Setengah jam mikir subhanallah, masya Allah. Iya, untukku ini pas ini orang terus ya subhanallah. Kok gigi saya ini terus begini, tak butuh tukang gigi. Subhanallah ya. Masya Allah. Saya punya ludah ini di mana tempatnya, sumbernya di mana? Di mana ludah ini? Ada sumber keluar, ada ludah, di mana dia? Begitu kita butuh ada subhanallah. Jadi semuanya nanti berkutat pada subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Maka oleh Allah satu saat kita harus dipaksakan. Kamu bilang subhanallah 33. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kau usah mikir semua. Kadang-kadang ada orang kayak merasionalkan. Ngono-ngono tok koyo manuk beo jere ngono. Ya, itu salah besar, itu salah besar. Dikir togal-togal kalau siur kalau pateke gitu. Cek togal-togal cek ora ya. Kalau sudah namanya Allah disebut, kalau umpamanya Rasulullah itu waktu itu harus melarang karena ada sahabat bersama-sama dikir, kemudian kata tamayalat ajsamum kama tamayalatil asjar, bergoyang-goyang badannya seperti bergoyang-goyangnya pepohonan.
Rasulullah juga nggak ngelarang. Karena kembali wala dzikrullahi akbar. Baik, kita teruskan. Jadi itu Ibnu Babil Istidrak. Wa minhum alamatul muhaddis Ali bin Abdul Kafi As-Subuki fi kitabi Shifa'us Siqam fi ziyarati khairil anam. Wa minhum al-Hafidz Imaduddin Ibnu Katsir fi tafsir qawlihi walau annahum izzalamu anfusahum. Faqad dzakara Ibnu Katsir menyebut kisah al-Utbi ma'al Arabi alladhi ja'a zairan, datang ziarah qasidan menuju mustasfian, memohon bersyafaat bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita baca, walam ya'tarid alaihi bisya'in, ya, beliau tidak menyanggah alaiha, atas kisah ini sedikit pun. Sementara beliau adalah muhaddis, apalagi dia muridnya Ibnu Taimiyah, toh tidak mengkritisi, tidak juga menyanggah, bahkan menyebutnya wa dzakara qissat tawassul Adam bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil bidayah wan nihayah. Yang terpenting walam yahkum biwatiha, Ibnu Katsir tidak menghukumi, tidak menetapkan hukum tentang kepalsuan kisah ini. Nah, ini satu nilai yang diambil oleh Abuya. Masalahnya dia adalah muridnya siapa? Ibnu Taimiyah. Wa dzakara qissat ar-rajul alladhi ja'ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawassala bihi, dan tawassul dengan beliau, ini setelah wafat Rasulullah 3 hari tadi itu. Wa qala inna isnadaha sahihun. Yang titik penting di sini adalah beliau mengatakan bahwa sanadnya sahih. Fil bidayah wan nihayah juz 1 halaman 91. Wa dzakara, dan juga Ibnu Katsir menutur an-nasi'arul muslimin yamal yamamah ya Muhammad, tawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, fil bidayah wan nihayah juz 6 324. Wa minhum alimul hafidz Ibnu Hajar Asqalani alladzi dzakara qissat ar-rajul alladzi ja'a ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawassala bihi. Seperti tadi juga disebutkan oleh Ibnu Katsir, juga disebutkan oleh Ibnu Hajar Asqalani khatimatul muhaqqiqin, istilahnya khatimatul muhaqqiqin minal muhaddisin, yang punya kitab Fathul Bari. Wa tawassala bihi, tadi orang tadi datang ke kubur Rasulullah dan tawassul dengan Rasulullah. Wa sahhaha sanadah, dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mensahihkan sanadnya fi Fathul Bari juz 2 495 17. Wa minhum al-Imam al-Mufassir Abu Abdullah Al-Qurtubi fi tafsiri qalihi ta'ala walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahumur rasulu lawajatullaha tawwabar rahima. Dengan kisah itu tadi, jadi paling enggak jadi dibuat saksi untuk menjadi penguat tentang jadi disyaratkannya tawassul. Yang tawassul kembali adalah bahagian dari cara berdoa. Jadi cara berdoa saja, jadi kembali cara berdoa. Toh yang diminta juga Allah. Kalau ataupun orang penyukun siapapun, toh juga tidak mempertuhankan dia, la nabi wala wali. Sekarang as-sahabatu yatlubuna minan nabi sallallahu alaihi wasallam as-syafa'ah. Sekarang kita beralih kepada babus syafa'ah, yang termasuk diingkari ketika syafaat ini harus diminta sekarang. Jadi ingkar syafaat sih tidak, tapi yang diingkari oleh mereka adalah minta syafaat sekarang. Atau zaman Rasulullah katakan, sahabat apakah pernah minta syafaat kepada Rasulullah waktu masih gesangnya Rasulullah? Adapun kalau dalil kan memang masalah syafaat maklum, dan diizininya memberikan syafaat adalah pada waktunya. Nah, ini kemudian terkait dengan memintanya ini, apakah
hanya berkaitan dengan pada waktu itu, sehingga kita minta kepadanya. Apakah permintaan ini adalah dimulai dari mulai kita di sini, yang bagi kita bukan hal yang asing ya, karena selalu apa-apa muka-muka oleh syafaati Kanjeng Nabi. Mau begini, mudah-mudahan syafaatnya Rasulullah. Ini dipermasalahkan. Ya, nanti kenapa kok sampai seperti itu gambarannya ya, kok sampai jadi semacam kok minta syafaat, kok orang mati, orang mati jadi syafaat ngono mana, ini repot gini. Jadi kan begitu masalahnya. Jadi ketika yang dipahami oleh mereka terkait dengan Rasulullah ini dibedakan antara mati dan apa? Hidup. Jadi akhirnya banyak hal tercekal, termasuk seluruh dunia ini memahami minta syafaat Rasulullah itu adalah hal yang maklum dan di mana-mana. Agak tak bisa wong mati kok jaluk syafaat. Wong komenin akhirat ngono. No akhirat kasih jaluk ya bingung tok. Ya. Kira-kira nanti kalau sudah di arasat yaumil qiyamah yaumul haulil qiyamah, apa? Dia bingung sing akeh. Sementara ada kesempatan di dunia ini kita berhubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan dibukanya kita berselawat, dibukanya kita untuk bersalam, ada sebagainya. Yang kita memahami Rasulullah di alam barzakhnya itu mempunyai dimensi roh yang luar biasa. Kenapa? Kenapa itu tidak mesti harus boleh kita minta sekarang ini? Ini karena ini termasuk masalah yang dianggap mereka tidak boleh, jadi masalahnya tidak boleh, jadi repot sudah. Jadi banyak hal yang sudah selama ini jadi kaum muslimin banyak mengamalkannya, terus dikatakan itu satu kesalahan, bahkan dituduh itu adalah satu kebid'ahan, tuduh lagi karena ada hubungan dengan siapa yang dimintai tidaklah sama Allah, akhirnya kemudian itu adalah sebuah kesyirikan. Za'ama ba'duhum, sebagian menganggap annahu la yajuzu, tidak boleh antut labas syafa'atu, diminta syafaat minan Nabi sallallahu alaihi wasallam fit dunya. Bal dhahabal ba'dul akhar, bahkan sebagian yang lain juga berpendapat minal muta'annitin, dari orang-orang sing gawe perkara tambah ruwet. Ini sebetulnya ada hal yang tidak perlu ruwet tapi dijadikan ruwet sendiri, namanya muta'annit, at-ta'annud. Jadi ta'annud itu hal yang mestinya bisa dipahami dengan mudah tapi digawe repot, namanya apa? At-ta'annud, namanya annud. Kayak juga namanya ada orang bertanya itu, ada yang memang tidak tahu enak, ada yang bertanya ngerepot-ngerepot, namanya apa? Ta'annud. Jadi ngetes ya, itu juga namanya apa? Ta'annud. Ila anna dzalika syirkun, bahwa itu adalah satu kesyirikan wa dhalal. Wa yastadilluna ala dzalik, mereka juga berdalil, tapi dalil iki tepak apa ora mesti. Wa yastadilluna ala dzalika bi qouli ta'ala qul lillahi syafa'atu jami'ah. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Jadi coba kalau antum menerima semacam dalil ini tanpa harus mengkaitkan dengan dalil-dalil yang lain, apalagi ini adalah hak totalitas Allah SWT. Kok kemudian kita minta syafaat pada Rasulullah, berarti kan sama dengan menyamakan Rasulullah dengan Allah. Berarti minta syafaat Rasulullah hukumnya apa? Syirik. Kalau kosongan iya ayo, kalau kena kosongan oh iya gitu jadinya ya. Katakan bagi Allah, hanya bagi Allah as-syafa'ah, yani lillah,
hanya bagi Allah. Mong kedui Gusti Allah as-syafaatu syafaat jami'an keseluruhan. Wa hadzal istidlalu batilun. Ini istidlal batil, yadullu ala fahmil fasid, menunjukkan pemahamannya yang rusak. Wa dzalika min wajhain, demikian itu adalah dari dua hal. Awalan, annahu lam yarid nassun, tidak ada namanya nas la fil kitab wala fis sunnah, tidak pula dalam kitab Al-Quran dan as-sunnah yang mencegah, melarang antolabis syafa'ah, daripada mencari syafaat, minta syafaat minan Nabi sallallahu alaihi wasallam fid dunya. Sebab nas itu harus jelas, ya, apakah dari Quran, dari sunnah. Yang di sana menjelaskan dilarang, kamu dilarang, tidak boleh, begitu. Tidak sekedar kemudian ini ada dalil, kemudian dipahami begini berarti begini, ya. Kalau umpamanya harus bertumpu kepada pemahaman seseorang tanpa harus ada kejelasan, ya jadi repot, karena orang memahami bisa jadi berbeda. Makanya ada mafhum dibahas dalam usul fikih itu, ada mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah dan sebagainya. Itu kan adanya kerancuan kalau orang itu harus kembali pada cara memahami, Ya. Tapi kita harus jelas syaratnya, tidak boleh rawahu itu ayat sekian kan jelas. Sekarang bicara masalah minta syafaat pada Rasulullah, adakah dalil yang melarang dari Al-Quran dan adakah dalil dari Sunnah? Tidak ada. Sanian anna hadil ayat la tadullu ala dzalik. Yang kedua, ayat ini tidak menunjukkan itu juga. Bal sya'nuha, justru sya'nuha, urusan ayat ini adalah sya'nu ghairiha, urusan ayat selain ayat ini, minal ayat allati ja'at li bayan ikhtisasillahi subhanahu wa ta'ala, yang datang untuk menjelaskan kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala, bima huwa mulkun lahu, dengan apa yang itu adalah sebagai kerajaan bagi Allah, duna ghairihi, tidak selain Allah. Maknanya apa? Bimakna annahu al-mutasarrifi, berarti Allah SWT al-mutasarrif, yang mengatur mutlak fihi, dalam kerajaannya, dalam kemilikannya. Tapi ini berarti wahada la yanfi annahu yu'tihi man yasha' idza arad. Jadi seperti ayat begini ini maksudnya adalah hanya menunjukkan kemutlakan Allah dalam mengatur atau memiliki sesuatu. Tidak ada orang lain yang kemudian bisa mengatur apa yang dimiliki oleh Allah. Terus selanjutnya, ya bukan berarti umpamanya Allah memberikan ini kepada siapa, ya kenapa. Tapi kalau bicara masalah Allah dengan yang dimilikinya, dengan kerajaannya, justru sudah tentu adalah hanya Allah yang mengaturnya. Tapi kemudian bukan berarti menafikan dengan kehendaknya, kalau kapan kemudian Allah itu memberikan hak ini kepada yang lain. Nah, nanti baru kita tahu buktinya para nabi diberi hak syafaat, khususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi hak memberikan syafaat. Orang-orang saleh diberikan hak syafaat. Kalau tahu pun dalam waktu-waktu tertentu, ya memang orang butuh pertolongan. Tapi itu kan memang juga dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha la yanfi anna yu'ti man yasha idza arada fa huwa malikul mulki yu'til mulka man yasha wa yanzi'ul mulka mimman yasha. Wa nadiru hadha qaluhu azza wa jalla lahul mulku wa lahul hamdu. Hanya bagi Allah kerajaan, bagi Allah pujian. Wa wasafa nafsahu, Allah mensifati dirinya, annahu malikul mulki, ma'a qawli wa ta'ala tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Buktinya kalau tadi lahul mulku, lahu karena khabar muqaddam atau muakhir, menunjukkan di sini ada hasar, jadi hanya
Tapi buktinya tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Ya sama dengan itu, ya sama dengan itu. Wa qalu ta'ala man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a ilaihi yas'atul kalimut thayyib wal amalus salihu yarfa'uh walladzina yamkuruna as-sayyi'ati lahum adzabun syadidun wa makru ulaika huwa yabur. Nanti kemudian walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Jadi man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Wah ini kayak dengan tadi qul lillahi syafa'atu jami'a. Ya, itu memang hak kemutlakan Allah untuk mempunyai kemuliaan, dan bukan berarti menafikan siapa yang kemudian diberi izzah oleh Allah, karena Allah mengatakan walil izzatu lillahi walil rasulihi walil mu'minin. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salihu yarfa'uh. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepada Allah yas'adun naik al kalimut thayyib wal amalus salihu yarfa'uh, dan amal saleh mengangkatnya. Walladzina yamkuruna as-sayyi'at, dan orang-orang yang merencanakan kejahatan lahum adzabun syadidun wa makru ulaika, dan kejahatan mereka ini huwa yabur, akan hancur, huwa yabur, akan hancur. Nah, sebelum kita melanjutkan tentang ayat ini, yakni ya, mimbabil istidrak, perlu sedikit membahas tentang firman Allah ilaihi yas'atul kalimat thayyib wal amalus salihu yarfa'uh. Ilahi maring Gusti Allah yas'atu munggah apa al kalimut thayyib. Ulama menafsirkan al thayyib dua hal, bisa disimpulkan dua hal. Al kalimut thayyib itu kalimat tauhid la ilaha illallah, yani tanpa modal la ilallah, amal nun zewu tidak ada artinya sudah. Jadi orang harus masuk Islam. Itu baru diakui oleh Allah, karena dengan kalimat ini berarti naik ke Allah. Jadi ya sudah tentu ketauhidan memang konsekuensinya adalah amal. Tapi apa artinya amal? Tapi kemudian tidak dimodali dengan kalimat tauhid. Makanya nanti kita bahas di sini mengenai rujuk az-zamir itu, ya. Sing repot nahwu ngene iki, rujuk iki sing yarfa'u iku. Amal saleh sing ngangkat, apa kalimat thayyib saleh sing ngangkat amal saleh, yarfa'uhu ilayhi yas'adul kalimat thayyib wal amalus salihu yarfa'uhu. Dan ini ruju'uz zamir gini ini kalau nggak dipelajari kan jadi bisa rancu maknanya. Tapi paling enggak kalau toh harus umumnya dua-dua bisa jadi, apa yang A, apa yang B, nanti kemudian maknanya apa. Yang kedua adalah jami'u ibadatil lisan. Al-kalimat thayyib adalah jami'u ibadatil lisan, doa. Al-kalimat thayyib kan ibadatul lisan. Al-istighfar, qiraatul Quran,
as-salat ala nabi. Betul tulisan. Sudah ditulis. Pertama apa? Doa. Kedua, istighfar. Yang ketiga, qiraatul Quran. Terus as-salat ala nabi, al-basmalah, alhamdulillah, al-hawqalah, al-hasbana apa al-hasbalah, al-hasbana apa al-hasbalah, kilahuma siyani. Gak masalah kasbahlah apa hasbana ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian al-istirja inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Al-asma'ul husna al-asma'ul husna al-asma'ul husna wa ghairi dhalik. Ya, sekarang wal amalus salihu yarfa'uh. Jadi kalimat thayyib ini dua arti. Kesimpulan para ulama diartikan dua arti. Yang pertama kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang kedua jami'u ibadatul lisan. Makanya jangan meremehkan ibadatul lisan, dzikrul lisan. Kalau tidak maka para sahabat kana lisanuhum ratban bi dzikrillah. Sedikit-dikit yakni menyebut Allah, sedikit-dikit nyebut Allah. Makanya sak brek ndonga iki dungane wono kabeh ya. Sampai kumpul karo bojo bareng sadurunge ya ndonga dhisik ya. Subhanallah. Terus terkait dengan wal amalus shalihu yarfa'uh. Jadi kepada Allah naik al kalimat thayyib. Apakah kalimat tauhid? Apakah jami'u ibadatil lisan? Kalau kalimat tauhid ya maklum kan ini modal yang menjadi kita punya amal diterima oleh Allah. Wal amalus shalihu yarfa'uh. Kalau ini kalimat tauhid, wal amalus shalihu yarfa'uh, te amal kang saleh iku yarfa'uhu ngangkat apa al kalimat thayyib hu ing amal saleh. Jadi yarfa'uhu ruju'uz dhamir ilal kalim. Ya, maklum kalau sudah yang pertama rujuknya kepada apa, berarti yang kedua rujuknya yang selanjutnya ya. Wal amalus shalihu yarfa'uh, te amal saleh iku ngangkat apa al kalimat thayyib ing amal saleh. Berarti ayyil amalus saleh la yuqbalu illa bit tauhid. Jadi gitu. Jadi inna yaslu kalimat thayyib wal amal shalihu yarfa'uh. Jadi yarfa'uh ngangkat apa al kalimat thayyib ing amal saleh.
Artinya jadi seorang beramal soleh, masya Allah apik wong nih, tapi Hindu ngono, Buddha. Ya amal soleh ra iso munggah ngono. Maknanya gak diterima. Maknanya gak diterima. Jadi amal soleh tanpa masuk Islam ya, amal soleh nggak akan diangkat oleh al-kalimut thayyib. Itu kalau artinya apa? Al-kalim maknanya apa? Kalimatut tauhid. Kalau sekarang al-kalimut thayyib maknanya jami'u ibadah lisan. Ayo, kau kira-kira. Kalau al-kalim ini maknanya jami'u ibadatul lisan, justru ini adalah sangat berhubungan dengan pendidikan tentang pembiasaan yang ini kemudian anak-anak kita akhirnya menjadi baik karena memang diawali dengan terus membiasakan al-kalimut thayyib. Coba anak-anak ini diajari nyanyi tok ayo ora iso ya. Coba. Jadi makna yang kedua tetap yakni wal amalus salihu, lan amal saleh iku ngangkat apa al kalimut thayyib ing amal. Kalau kalimat tauhid makna maklum. Jadi amal siapapun tidak akan diterima tanpa keislaman, tanpa kalimat tauhid. Kalau ini maknanya jami'u ibadatul lisan. Terus ini ngangkat amal soleh ya. Ini sangat berhubungan dengan pendidikan Islam kita dari kecil, pembiasaan anak-anak kita untuk selalu membiasakan al-kalimut thayyib. Itu akan membuat dia, mengangkat dia menjadi anak yang baik, menjadi anak yang baik. Kalau hadisnya ya sama dengan ihfadillah apa? Yahfadka, ihfadillah yahfadka. Itu kalau hadisnya begitu. Bisa paham? Oh, pengantuk. Hanya sedikit tak ya, jadi ngerujuk no dhamir ing dia. Kan ini boleh-boleh saja ya. Wal amalus shalihu yarfa'u, amal shalihu yarfa'u ngangkat apa amal saleh ing kalimut thayyib. Utawa amalus shalihu yarfa'u ngangkat apa kalimat ing amal saleh. Oleh apa ora? Wong domir kaya oleh wong domir ya jelas ora jelas ya mesti ngono. Cuman di sini boleh dan tidaknya tetap memberikan arti yang tidak sama gitu ya, tidak sama gitu. Sekarang yang kedua, sekarang ruju'ud dhamir yarfa'u ke amal. Kalau kedua nanti al-kalim at-ta'widat tanfa'u lil amalis salih. At-ta'widat tanfa'u lil amalis salih. Pembiasaan-pembiasaan ini membuat kemudian orang jadi baik.
Kalau sekarang wal amalus salihu yarfa'uh ini wal amalus salihu yarfa'uh. Tadi kita mengatakan yarfa'uh rujuk dhamir ke kalim dulu baru ke amal. Kalau itu kalimat tauhid berarti pengertian kalimat thayyib mengangkat amal saleh adalah karena persyaratan amal saleh itu harus, kalau mau diterima harus dengan modal al-kalimat thayyib. Berarti amal soleh tanpa kalimat tauhid muspro, tidak diterima oleh Allah. Ini kayak kalau tauhid menuntut kemurnian tauhid, jadi wong Kristen ya padha ae, bukan kalimat tauhid. Kalau asalnya adalah memang kalimat tauhid kemudian dirubah menjadi tiga Tuhan. Kalau al-kalim itu maknanya jawabatul lisan, jadi sangat berhubungan dengan sistem pendidikan kita untuk anak-anak, dengan dibiasakannya mereka mengenal Allah. Dan nuwun sewu wong bocah cilik ya isek kon membiasakan tok wae, pembiasaan saja tok, apal iki donga iki apal iki ngono wae wis ngene. Ya, belum mungkin diajak untuk berpikir, pokoknya lesane ae biasakno. Itu sangat memberikan pengaruh, dia akan menjadi orang yang beramal saleh. Sekarang hal yang kedua rujuk dhamir kemana dulu? Yarfa'uh mongkong wal amalus salihu yarfa'u, te amal salihu yarfa'u ngangkat apa amal saleh ing kalimat thayyib. Apa makna nih? Ora kurang maknane yo ora iso. Ail amal yuhaqqikul iman wa yuqawi. Jadi kalimat tauhid tok ya sudah tentu belum sempurna kalau bukan adanya amal soleh yang menguatkannya. Berarti mana wal amalus salihu yarfu, amal soleh ku ya ngangkat apa amal soleh ing al kalimat thayyib, bimana al amal yuhaqiqul iman wa yuqawi. Ini berarti nggak cukup hanya dengan la ilaha illallah. Jadi harus amal soleh, amanu wa amilus salihat. Jadi kedudukan tauhid hanya untuk diterima saja, tapi untuk mengangkat derajat sudah tentu dengan amal soleh, kan gitu kan ya. Jadi tauhid ini modal diterima oleh Allah, yas'atu karena naik diterima. Tapi amal soleh terkait dengan kita ini kan butuh derajat, butuh derajat. Jadi amal soleh itu yang ngangkat, berarti dengan itulah maka kita mendapatkan derajat karena amal soleh. Gitu saja, gampang ya. Ada makna lagi yarfa'u, maknanya orang kok ngangkat. Wal amalus salihu yarfa'uh yataqabbaluh.
wal amalus shalihu yarfa'uh ay yataqabbaluh, dan amal saleh yarfa'uhu, Allah menerimanya. Yarfa'uhu sekarang nomor 3. Pertama tadi wal amalus shalihu yarfa'uh, dan kalimat thayyib mengangkat amal saleh. Yang kedua wal amalus shalihu yarfa'uh, dan amal saleh mengangkat kalimat thayyib. Yang ketiga wal amalus shalihu yarfa'uh ay yataqabbaluh, Allah menerimanya. Ini berhubungan dengan kejelian berikan arti kok, karena Quran itu sangat luasnya ya. Terus mana ada hubungan dengan ilaihi yas'atul kalimut thayyib wal amalus shalihu yarfa'uh, berkaitan dengan seorang yang lagi alhamdulillah beramal soleh, dadake mati. Wah, itu ya dalilnya ya iki, baru sholat terus mati ngono ya. Naik langsung terus amal soleh yang kemudian mendorong ke sana. Ilaihi itu kalimat thayyib wal amalus shalihu yarfa'uh, baru saja haji mati, baru saja puasa mati. Itu juga dihubungkan dengan ayat ini. Alhasil ini min babil istidrak, namanya ilmu, jadi tidak mungkin aku duit tak simpen lah apa ngomong kesien teko gini ngono tok. Mumpung akeh sing teko ya tak weno. Kare bayar piro karo aku? Ya gini-gini ini kita belajar ya, sampai termasuk mempelajari ayat wa may yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun. Wa may yalfi min qawlin wa may yalfidu ruju'ud dhamir maring al insan. Wa may yalfidu min qawlin illa ladaihi ruju'ud dhamir maring ti. Jadi wa may yalfidu min qawlin, manusia tidak mengucapkan sesuatu kecuali ladaihi, padanya ku nyai sapa ngono. Nyai ki menung sapa nyai ki kaulin ngono. Ya. Tuh Imam Nawawi memilih ladaihi, yaitu kaulin. Jadi wa may yalfidu wa may yalfidu ayil insan min qaulin, ing ucapan, yakni manusia mengucapkan apa saja yang namanya lisan ya, syarrin khairin, elek apik, illa ladaihi, kecuali pada. Ini padanya pada menungsoni apa pada ucapannya ya? Ini mengatakan memilih kaulin supaya kamu ngerti bahwa setiap ucapanmu itu ada yang nunggoni, tidak pernah absen, dan mencatatnya dengan jelas, cek elek cek apik. Karena itu justru kalau bicara orang dihisab ini, bicara masalah keselamatan, itu paling yang membuat kita sangat khawatir nggak selamat adalah lisan saja. Karena yang paling punya peran untuk membuat manusia tercatat banyak adalah justru bukan hidung kita, bukan telinga kita, tapi adalah lisan kita.
tidak percaya mulai esuk sampai bengi catatan ping pira kon muni ngono. Terus bainal khairi wasyarr. Kalau ndak maka Allah tidak Rasulullah tidak sampai mengatakan wa hal yaqubbun nasa an-nar ala manakhirihim illa hasaitu alsinatihim. Bukankah banyak nyelungupno mari menungso, nyosopno menungso, nyosopno irungi ora kasih dhisik neraka kejaba hasil lesane. Bukankah, kata bukankah ini menunjukkan banyak orang enggak selamat dan harus masuk neraka adalah karena lesannya. Nun sewu, kalau kita sudah ngomong-ngomong gitu eling apa ora? Sudah. Ya. Kok sing apik, wong sing ceramah kuwi kadang-kadang sing ngelok-ngelokno semua. Ya, sing ceramah. Makanya kalau ada istilah sekarang acaranya mau idotul hasanah. Iya nih hasanah nih ora. Ngaji itu loh, ada yang ngelokno toh ya bayangkan sampai pada tingkat mensyirikkan, membid'ahkan itu luar biasa itu ya, apa enggak luar biasa itu ya. Wa hal yaqubbun nasa an-nar ala manakhirihim illa hasaitu alsinatihim. Iki ya ngaji mafahim, ya ngaji tasawuf, ya ngaji hisab bareng pokoke campur kabeh pokoke. Ya. Nah ini satu hal yang kadang orang tidak banyak memikirkan ya. Padahal kalau umpamanya kita mau beramal itu masya Allah ganjaran ya kaya apa ya. Maklum, tapi kalau sudah bicara di hisab, kenapa sampai ada orang kemudian ludes kabeh entek kan ya? Sampai disebut apa muflis, manil muflis ya. Ternyata sudah kenal lisan juga karena waqad satama hada tukang jelatu wa akhadha malahada. Kata Imam Fudail bin Iyad, kalau semua orang berpikir dengan ayat ini dan bahwa lisannya ditunggoni malaikat yang sifatnya atid, maka semuanya akan berbicara dengan yang penting-penting saja. Jadi dia akan berbicara kecuali dengan yang penting-penting saja. Makanya Rasulullah sampai bilang mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nah, makanya dia berbicara yang baik, kalau ndak menengoai. Ya. Anda ini pelawak pelawak pokoknya penting wong buyung ngono itu malaikat tambah merendeng. Tak catat apa ilmu malaikat itu tambah merendeng itu tambah luar biasa ya iki setengah ngawur kabeh kalau sudah namanya ngerasani sambung sinambung kan sudah didukung sana dukung sini luar biasa. Ya ilahi hatul kalimat thayyib wal amalus shalih yarfa'u, juga berhubungan dengan ayat dengan ini. Iya. Yang naik itu yang baik-baik. Sing ndak baik-baik ya maknanya ya harus dicatat tidak baik. Naik tidak malah dicatat tidak baik. Gitulah.
Jadi tadi kita bicara masalah ayat ini min babil istidrat subhanallah, ruju'ud dhamir ini sudah seperti sejauh itu para ulama itu meneliti rujukin dia ini rujuknya kemana ini. Yani kalau kaidah nahwu itu ruju'ud dhamir ilal aqrab, ruju'ud dhamir ilal aqrab. Jadi makanya kalau ayat ini oleh Imam Nawawi dipilih rujuk dhamir ilal aqrab, berarti wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi berarti rujuk dhamir ila qaulin, ila qauluh. Berarti malaikat raqib atid itu jadi adalah beda dengan malaikat hafadhah. Kalau hafadhah ada bagian kanan, bagian kiri. Sedangkan raqib atid ini sifat yang beliau ini adalah nunggoni dan tidak pernah asan sekaligus mencatatnya. Di malaikat piro? Loro apa siji? Satu apa dua? Dua ya berarti goblok sampean ngono ya, dua itu berarti siji jenenge raqib, siji jenenge atid ngono akhirnya ngono. Jadi kalau dua, berarti yang satu namanya Kang Raqib, yang kedua namanya Kang Atid. Ada lagi sifat yang kental bagi malaikat khusus spesialisasi bagian percangkeman. Makanya yang hati-hati, kalau sudah dihisab ojo-ojo kita ini nggak ada selamat gara-gara apa? Lisan. Sampai ukuran lisan ini membuat kemudian ludesnya seorang yang membawa sholat dengan ganjarannya yang gunung-gunung, puasa dengan ganjarannya gunung-gunung, tapi satama hada wa akhadha mala hada wa safaqata ma hada. Nah, dari sini kemudian kenapa kita nggak boleh mengandalkan amal. La yudkhila ahadakumul jannata amaluh qila wala anta ya Rasulullah. La yudkhila ahadakumul jannata amaluh. Yang masuk surga bukan amalmu, tidak pernah akan. Yang menjadikan masuk surga adalah amalmu. Qila wala anta qala wala ana, saya juga sama. Illa ayyataghammatinallahu bi rahmatin. Ini akhirnya kembali rahmatnya Allah. Ya masalahnya satu, karena kalau amal iya, kalau tidak dihisab. Karena amal dihisab iya nih selamat, kan gitu. Kalau nggak selamat terus amal apa sih, amal apa yang aku andalkan kepada Allah? Akhirnya ya apa kalau bukan rahmat Allah? Rahmat Allah itu sangat luas, wasiat kulla syai'. Jadi kenapa buktinya pelacur pun subhanallah ternyata diampuni oleh Allah. Ya, lepas daripada kita ngerti ada namanya ibadah at-ta'abbud, itu Allah menganggap ibadah itu bukan kelangsungan kita untuk ibadah kepada Allah semacam sholat dan puasa, tapi justru kembali kepada isyarat kenapa zakat tidak pernah dipisahkan dengan sholat. Kalau aqamus sholata wa atawuz zakata yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata, terus gandeng. Artinya ada hal yang berkaitan dengan menyenangkan orang. Maka ora ana wong gak seneng dikei duit, dikei zakat, mesti seneng. Intinya adalah menyenangkan orang, kasih sayang pada orang. Yang kemudian zakat buntute dawa, infak buntute, sedekah buntute, hibah buntute, ater-ater buntute ya. Terus ndak punya apa-apa, pokoknya wong seneng mes semua, walau antal ke ahok kebiwajihin talik. Dan itu sebabnya kemudian Allah sangat senang. Maka kon pinter ya niru aku ya, aku rahim, kowe ya rahim. Walaupun pelacur waktu itu memang situasinya lain, jadi situasinya, keadaannya ya, dan ini bukan untuk ditiru ngono ora. Keadaannya
ada melihat anjing yang melet ini, kemudian dia jadi khawatir kalau mati, sementara ada sumur nggak ada timbo, tidak ada apa tangga juga, ngono ya nyemplung barang, kemudian tidak ada timbo, sepatu nih yang dicokot kalau untune giginya, sampai turun dengan menggigit sepatu, dan kalau turunnya barangkali gampang nyemplung ya, munggahe, aduh, naiknya itu yang merengkel. Iya, kalau ada yang dibuat alat hal dia sampai bisa keluar lagi lah, ukurannya ya setelah senggos-senggosan macam-macam dadilan mati ini ya. Itu kan masalahnya. Tapi untung alhamdulillah si anjing bisa minum dan hidup dengan baik. Dia disepuro karo Gusti Allah. Di sini maksudnya rahmat justru yang kalau sudah begitu kita sendiri tahu dan ngamaliki yakni mujarrad ubudiyah. Ini cara Jawa ini sekedar mau sak dermo, harus ngelakoni itu. Nah, ya makanya ya yang paling membuat kita sangat takut adalah hisab itu sendiri ya. Bayangkan wa'lam bi annallaha yara, wa'lam bi annallaha yara, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Wa amma man khaffat mawazinuhu wa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah, wa man khaffat mawazinuhu fa huwa fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ya Allah, hisab berat sebetulnya hidup ini, tapi masih ada harapan-harapan yang dibuka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya ada talabus syafaat. Gini ini jadi akhirnya ya minta syafaat. Kemudian termasuk diantaranya ya pahami itu ayat ya ayyuhalladzina taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Jadi kemudian wasilah ini dalam arti apa saja ya syafaat ya, kemudian pembimbing guru dan sebagainya, dan amal yang insya Allah meridhokan Allah walaupun sedikit, itu termasuk dibuka oleh Allah. Ya jalan apa? Kita mau banyak namun istiqomah, sedikit di situ bisa istiqomah, justru diberi nilai oleh Allah luar biasa karena keistiqomahan, karena sambung yang memang butuhnya adalah kekuatan sambung saja, bukan masalah Allah melihat gede dan cilik, sehingga kita punya cuman apa tapi terus sama Allah ya. Akhirnya itu justru yang dilihat para ulama disebut arja amal. Siapa tahu itu gitu. Berangkat dari sini kemudian para ulama menganjurkan wong Islam iku ya kudu duwe wirid. Wirid ini ya, menggambarkan barangkali ini yang bisa kita suguhkan, apakah wirid qauli, apakah wirid amali. Wirid amali ya berat. Contoh memani infak itu paling berat ya. Atau kalau namanya amal itu kapan payahnya, kapan sakitnya kan berat juga ya. Jadi ini yang paling gampang tanpa bondo kate bayar apa? Iki karene ini ya. Lesan iki kate bayar, aku bayar bayar. Tinggal kita bisa memfungsikan kandah. Makanya kemudian ulama mengumpulkan
aurat-aurat tertentu. Subhanallah. Di sini kemudian di mana kita bisa mau nggak ikut bergabung dengan ini ya. Jadi sini didikan guru kita, makanya kita harus punya wirid. Kalau pagi wiridul latif ya. Kemudian kalau malam hasbana sama latifiyah, itu satu contoh ya. Kemudian dipilih aurat-aurat ahlul bait. Kenapa ini paling enggak sambung dengan ahlul bait. Sementara ahlul bait itu kita ada diperintah apa? Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata bil qurba. Tanda kesetiaannya apa? Di antaranya sambung paling enggak milik ahlul bait, bagi kumpulannya ya kita mengamalkannya. Jadi mungkin ada orang lain sama-sama zikir, tapi kenapa kita milih wirdul latif? Padahal ada yang sama kayak namanya al-maksurat, namanya al-maksurat namanya, yang sering dipakai oleh ikhwanul muslimin atau orang tertentu ya. Kenapa kita wirdul latif? Ya, kalau wirdul latif kita ada manfaat gandanya adalah sambung dengan Al-Habib bin Abdullah bin Al-Habib Al-Haddad, cucunya Rasulullah. Kalau umpamanya yang lain ada mengumpulkan ya cuman bisa ngamalkan dengan kumpulan itu, tapi kan sambungnya dengan sahibul wirid. Nah ini itu juga penting. Jadi makanya tarekonya Abuya selalu mengajak kita untuk ya, berhubungan dengan apa-apa yang diamalkan oleh ahlul bait itu. Jadi jelas kesolehannya, jelas yani menjadi cucunya Rasulullah SAW yang Rasulullah ridho dengannya dan sebagainya. Itu di sini kita masuk dalam wabtahu ilaihil wasilah. Jadi wasilah ini kemudian ya syafaat bareng dan lain sebagainya. Saya cukup di situ, nanti kita lanjutkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallah. Handik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Adzan